Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini saya akan sedikit bercerita perbedaan antara multimeter digital manual, semi auto, dan auto. Jadi ketika pada multimeter digital yang manual, itu kita harus menentukan jenis parameter apa yang ingin kita ukur beserta dengan skalanya. Jadi contoh seperti ini, kita akan mengukur voltase listrik DC, itu kita harus menentukan skalanya agar mendapatkan nilai yang lebih teliti. Jadi contoh seperti ini. Ketika saya ingin menggunakan multimeter ini untuk mengukur baterai 1,5 volt, saya sebaiknya menggunakan skala 2. Jadi maksimal nanti adalah 2 volt maksudnya. Jadi nilai yang kita ukur itu akan lebih teliti. Jadi ini kita dapat 3 angka di belakang koma. Ini terbaca 1,635. Tapi kalau kita menggunakan skala 20, bisa? Ya bisa. Tapi kan tidak lebih teliti. Nah, itu kita hanya mendapatkan 2 angka di belakang koma. Jadi hanya gambaran kasarnya 1,6. Sudah seperti itu. Tapi untuk lebih teliti, kita menggunakan skala yang 2. Atau maksimal 2 volt maksudnya. Jadi kalau kita menggunakan skala 2, lalu kita ingin mengukur voltase baterai yang lebih besar, itu ya tidak bisa. Contoh seperti ini. Nah, seperti ini, pada multimeter hanya tertulis OL, artinya overload. Berarti voltase pada baterai yang kita ukur itu nilainya melebihi skala yang kita pilih. Jadi nilai voltase baterai ini pasti lebih dari 2 volt. Jadi untuk membacanya kita harus menambahkan nilai skalanya. Sini saya menggunakan skala 20, maka terbaca 4,08 volt. Jadi karena baterai ini di atas 2 volt, jadi kita harus menggunakan skala 20. Nah, itu dia kalau untuk menggunakan multimeter digital yang manual. Jadi selain kita harus memilih parameternya, kita juga harus menentukan skala atau nilai maksimum yang akan kita ukur. Jadi contoh seperti tadi, bisa tidak kita mengukur baterai ini dengan skala 200? Ya bisa saja, namun kan ketelitiannya berkurang. Nah, kita jadi hanya mendapatkan nilai satu angka di belakang koma. Kalau menggunakan skala 1000 pada multimeter ini bisa? Bisa. Nah, itu kan kita hanya mendapatkan satu angka dan itu tidak teliti. Jadi, semakin besar skalanya, maka ketelitiannya juga akan berkurang. Nah, itu jika kita menggunakan multimeter digital yang manual, full manual. Dan pada multimeter manual ini, untuk mengukur nilai kapasitor, miliampere, itu biasanya portnya tersendiri. Ya memang ada yang tergabung ke port pengukuran voltase dan nilai resistor, tapi ada juga yang terpisah seperti ini. Jadi untuk mengukur nilai miliampere dan nilai kapasitor, itu kabel merahnya itu harus kita pindah ke sini, lalu bagian rotary switch atau selektor baru kita arahkan ke pengukuran nilai kapasitor. Nah, itu kalau pada multimeter digital yang full manual. Kemudian ini adalah multimeter digital yang semi auto. Maksudnya semi auto adalah ketika kita ingin mengukur parameter tertentu, kita tentukan saja parameter apa yang ingin kita ukur. Contoh seperti ini, saya akan mengukur voltase listrik DC. Jadi bagian selektor atau rotary switch ini kita putar ke arah pengukuran voltase. Lalu kita baca pada layar LCD-nya voltase apa yang ingin kita ukur. Kalau di sini saya menggunakan baterai, berarti saya akan mengukur voltase listrik DC. Maka kita tekan tombol function, atau biasanya juga tertulis tombol cell atau select, itu kita gunakan untuk memilih pengukuran voltase listrik DC. Jadi kita hanya menentukan parameter apa yang ingin kita ukur, tapi tidak perlu lagi menentukan ring atau skala saat ingin kita mengukurnya. Jadi contoh seperti ini. Ini saya gunakan untuk mengukur baterai yang pertama 1,5 volt. Nah, di situ terbaca 1,641. Kemudian ketika saya gunakan untuk mengukur baterai yang lebih tinggi, otomatis skalanya juga menyesuaikan. Ketika saya gunakan lebih tinggi lagi, contoh kepada aki, tadi kan komanya ini dapat 3 angka di belakang koma.
Kalau kita gunakan untuk aki, nah dia langsung otomatis komanya pindah. Jadi kita dapat 2 angka di belakang koma. Nah itu kalau untuk yang semi auto. Jadi kita hanya menentukan parameter apa yang ingin kita ukur, kemudian skalanya akan otomatis menyesuaikan. Begitu juga dengan yang lainnya. Contoh untuk mengukur nilai resistor, itu cukup kita posisikan pada pengukuran nilai resistor. Seperti ini, untuk sudah ada satuan ohm, berarti ini untuk mengukur nilai resistor, dan skalanya sudah ada posisi auto atau otomatis. Nah, jadi perbedaan jelas ketika pada digital manual. Nah, ini dari sini sudah terlihat jelas ketika pada multimeter digital manual dan semi auto itu kalau di manual perlu menentukan ring atau skala, tapi kalau di semi auto itu tidak perlu menentukan ring atau skala. Dan biasanya kalau sudah multimeternya semi auto seperti ini, itu untuk pengukuran miliampere dan pengukuran nilai kapasitor, itu portnya sudah menjadi satu dengan pengukuran voltase seperti ini. Jadi satu port lainnya itu hanya khusus untuk satuan ampere, di sini maksimal 10 ampere. Kalau yang di manual ini maksimal 20 ampere, tapi satuannya tetap ampere. Jadi kalau satuannya sudah ampere, itu portnya sudah tersendiri. Lalu selanjutnya adalah multimeter digital yang auto atau yang otomatis. Jadi pada multimeter ini, ketika kita ingin mengukur voltase, itu kita tidak lagi menentukan parameter pengukuran maupun ringnya. Jadi pada multimeternya sendiri akan mendeteksi listrik apa yang sebenarnya dia ukur dan butuh ring berapa. Jadi ketika saya mengukur baterai ini, dia akan langsung tertulis untuk jenis listriknya adalah listrik DC. Kemudian nilainya 4. Nah ini turun dia karena memang baterainya sudah drop. Nilainya 3,9 volt. Jadi dia ringnya otomatis. Begitu juga ketika saya gunakan untuk mengecek aki. Nah, dia skalanya otomatis tapi tetap menuliskan jenis listrik adalah listrik DC. Nah, begitu pula multimeter auto ini ketika saya ingin mengukur voltase listrik AC. Jadi cukup saya langsung masukkan saja untuk kabel tesnya ke lubang terminalnya, maka dengan sendirinya dia akan menentukan parameter untuk mengukur listrik AC dengan nilai 232 volt berikut dengan frekuensinya. Ya karena ini kebetulan layarnya yang lebar, maka dia bisa menampilkan langsung dengan nilai frekuensi dari listrik AC itu. Tapi kalau multimeter yang auto tapi layarnya tidak terlalu lebar, memang dia hanya biasanya untuk menampilkan nilai voltase saja. Walau untuk multimeter auto ini dia sudah otomatis menentukan parameter pengukuran dan ringnya untuk voltase, nilai resistor, pengecekan dioda, dan buzzer, namun untuk pengecekan nilai kapasitor tetap kita harus memilihnya dengan menekan tombol select. Karena memang biasanya untuk pengecekan nilai kapasitor, dia itu tidak masuk ke dalam menu auto. Nah, jadi kalau untuk penggunaannya, untuk multimeter digital yang manual seperti ini, kalau untuk pengukuran tentu kita harus pandai-pandai untuk memilih ring yang ingin kita ukur agar mendapatkan nilai yang sedetail mungkin. Dan untuk multimeter yang semi auto seperti ini memudahkan ketika ingin mengukur komponen yang nilainya ringnya itu terlalu jauh. Misal di sini kita mengukur nilai resistor yang ringnya mulai dari 10 ohm sampai 1 mega, itu cukup kita letakkan saja untuk parameter pengukuran di resistor, maka ringnya dia akan otomatis untuk menyesuaikan. Dan untuk multimeter yang auto seperti ini dapat memudahkan kita ketika kita ingin mengecek jalur PCB yang kita tidak tahu skemanya. Jadi akan lebih mudah jika emang ketemu nantinya kita cek ketemu resistor, maka dia akan menampilkan nilai resistor. Ketika menemukan jalur yang on, maka buzzernya akan menyala. Ketika ketemu dioda, maka dia akan masuk ke menu dioda. Jadi otomatis memudahkan seperti itu. Nah, jadi itulah contoh penggunaannya untuk masing-masing jenis multimeter digital ini, baik dari yang manual, semi auto, dan auto. Baik rekan-rekan, saya rasa cukup demikian video ini. Semoga dapat dipahami dan memberi manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata maupun penyajian video yang kurang berkenan bagi rekan-rekan sekalian.
Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.